Saling pamer kekuatan partai politik ditunjukkan bakal calon Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang dengan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman Mahyunadi. Sebelumnya, Kasmidi Bulang mengumpulkan 6 partai di parlemen yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, Gelora, dan PDI Perjuangan. Kini giliran Mahyunadi melakukan hal serupa. Hanya saja, bakal calon Wakil Bupati Kutai Timur itu mengumpulkan 7 partai non-parlemen. Ketujuh partai yang diprediksi bakal masuk dalam barisan Ardiansyah Mahyunadi adalah PKN, Umat, PBB, PSI, Buruh, Hanura, dan Garuda. Mahyunadi menjelaskan pertemuan mereka untuk menjalin silaturahmi. Bakal calon wakil bupati itu juga mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah memberikan dukungan kepadanya. Sekaligus memastikan bahwa kita mudah-mudahan umur panjang, insya Allah pasti mendaftar ke KPU pasangan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi. Saya hari ini ngomong terbuka. Kenapa? Tidak sembunyi-sembunyi. Karena memang pasangan ini yang paling diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Ex-ketua DPD Golkar Kutai Timur itu juga menjelaskan singkatan ARMY menunjukkan semangat mereka dalam berjuang di pilkada ini. Untuk itu, para simpatisan meminta agar tidak mengganti singkatan itu. Ia juga menyinggung soal kemungkinan adanya parpol lain yang bergabung dengan mereka. Mahyunadi mengatakan mereka tetap melakukan komunikasi intens dengan sejumlah partai politik. Bahkan dirinya mengaku lebih dalam melakukan komunikasi dengan partai politik yang disebut-sebut pihak lain. Hanya saja Mahyunadi tak berani mengklaim partai-partai tersebut sebelum turun rekomendasi dari DPP. Karena itulah mari kita bersama-sama berjuang untuk bisa bersama-sama membantu kami memenangkan pasangan Ardiansyah Mahyunadi. Insya Allah pasangan kami pasangan terbaik. Nah, saya senang dengan beliau, saya hormat dengan beliau, sudah beberapa kali ketemu, ternyata chemistry nyambung. Beliau menghargai saya dengan rasa hormat dan rasa penghargaan yang tinggi di antara kalian berdua, maka insya Allah akan tercipta sebuah kolaborasi, sebuah duet pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang akan mantap untuk memimpin masyarakat Kabupaten Timur yang akan datang. Politisi muda Kutai Timur itu juga memaparkan pihaknya akan menciptakan koalisi yang ideal. Di dalamnya ada partai politik yang memiliki kursi di DPRD, ada pula yang non-parlemen. Mahyunadi juga memaparkan pihaknya bakal melakukan deklarasi untuk pasangan ARMY. Hanya saja waktunya belum diketahui. Pasalnya mereka masih menunggu untuk melengkapi koalisi. Mereka bahkan telah menerima rekomendasi untuk bertarung di Pilkada Kutai Timur. Mereka adalah PKS dan Perindo. Terbaru, PKB juga dikabarkan masuk dalam koalisi Ardiansyah Mahyunadi. Kita kumpulkan untuk saya sampaikan bahwa kita sudah positif bersama dengan Ardiansyah Sulaiman, dan sekaligus memastikan mereka juga akan bergabung sama kita. Ada beberapa teman-teman yang lain pernah kemana-mana, ya alhamdulillah dengan positifnya saya bergabung dengan Ardiansyah Sulaiman ini, mereka sudah solid menyatakan akan bersama-sama dengan pasangan ARMY. Dan luar biasa hari ini, di luar ekspektasi saya kira yang kumpul paling-paling 10 orang, ternyata banyak besar yang juga hadir. Ini kan tadi ada upaya-upaya lebih komunikasi dengan tokoh masyarakat, dengan partai-partai parlemen. Tanggapan mereka seperti apa? Ya, tanggapannya sangat bagus. Bahkan bolanya sama-sama saling kejar ya. Saya kejar bola, mereka juga kejar bola. Jadi sama-sama aktif, saling kejar dan ketemu sama-sama. Jadi bukan saya yang mati-matian kejar, bukan mereka yang mati-matian kejar, tapi kita sama-sama mengejar dan ketemu tengah-tengah. Jadi tanggapannya sangat bagus dan mereka sudah semangat semua antusias bekerja. Apalagi tadi Pak Nelman mengatakan kalau bisa singkatannya jangan ganti-ganti lagi, sudah ARMY sudah paling bagus kata Pak Nelman kan. Karena ARMY itu menunjukkan semangat kita untuk bekerja. Untuk partai di parlemen sendiri ada upaya seperti apa? Ya, partai di parlemen kami tidak berani klaim ya. Kami tidak berani klaim karena saya pernah merasakan bagaimana berurusan dengan orang pusat. Kalau kita sebut namanya, nanti muncul beritanya apalagi dibaca oleh orang pusat itu marah. Tapi kami telah melakukan dengan beberapa macam partai. Yang diklaim dengan orang lain, itu kami lebih dalam lagi masuknya ke situ. Lebih dalam lagi daripada mereka. Jadi, saya pikir kami akan menciptakan sebuah koalisi yang ideal. Mengumpulkan partai-partai non-parlemen maupun yang ada kursi-kursinya yang sepemikiran dengan kami untuk bersama-sama memenangkan pasangan kami dan nantinya mewujudkan kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Ada deklarasi akbar kan?
Deklarasi kemarin saya sudah berbicara dengan Pak Ardiansah Sulaiman dan kami sepakat bahwa deklarasi akbar nanti menunggu setelah komplek, setelah klub partai-partai yang akan mengusung kami. Itulah kenapa kami belum deklarasi. Karena dengan deklarasi itu sama dengan mengunci pintu bagi partai-partai lainnya. Maka kami belum mengunci pintu, kami akan lobby-lobby. Nanti kalau sudah clear semuanya partai-partai yang positif bergabung kita, baru kita akan deklarasi. Deklarasinya apa tidak? Ya deklarasi saya rasa tidak ramai lah kalau kita. Sementara itu, perwakilan dari Bendahara Partai Umat Nanang Gupriani mengatakan bahwa semasa Mahyunadi menjabat sebagai Ketua DPRD, banyak membantu, sehingga ketika poster Ardiansah dan Mahyunadi berseliweran di media sosial secara resmi berpasangan, mereka sangat begitu antusias, merasa bersyukur karena termasuk pasangan yang begitu cocok. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sekaitan dengan putra-putri Kutai Timur, mereka telah mencapai 40%. Sudah berhasil terkait dengan Perda Ketenagakerjaan semenjak Mahyunadi menjabat sebagai Ketua DPRD. Mungkin sudah lama saling berinteraksi karena beliau jadi Ketua DPRD, kami sering dibantu masalah ketenagakerjaan. Banyak tenaga kerja yang di PHK secara sepihak, dengan ketegasan Pak Mahyunadi semua bekerja kembali. Jadi terbiasa, makanya begitu saya lihat postingan dikirim sama teman-teman bahwa sudah resmi Pak Ardiansah berpasangan dengan Pak Mahyunadi, maka bisa mengucapkan syukur karena salah satu tim dari Pak Ardiansah itu juga bertanya kepada kami siapa yang cocok. Saya sorong 2 nama, dia bilang jangan, cukup 1. Kalau 1 yang terbaik adalah Pak Mahyunadi. Jadi itu yang terjadi beberapa, mungkin ada 1 bulan yang lalu. Terus juga kami insya Allah, kalau masalah tadi yang dibicarakan Pak Nelman, masalah putra-putri Kutai Timur itu 40%, kami sudah berhasil menerbitkan Perda Ketenagakerjaan yang kami usung itu sejak Pak Mahyunadi jadi Ketua DPR. Nah setelah itu berlanjut kami usung untuk pasangan SKB kemarin. Terus kami upayakan, alhamdulillah tahun lalu itu sudah resmi bahwa Kutai Timur sudah mempunyai yang namanya Perda Ketenagakerjaan. Seminggu yang lalu perbuknya juga sudah disahkan. Poinnya yang kami minta, putra-putri Kutai Timur harus 80% bekerja di Kutai Timur. Nah, jadi poinnya itu Pak, bukan 40% lagi, 80%. 80% putra-putri Kutai Timur diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur. Kami berharap ke depannya pemerintah ini lebih mengawasi itu, lebih memprioritaskan itu, karena ekonomi Kutai Timur itu 80% digerakkan oleh pekerja-pekerja yang ada di Kutai Timur. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.